wal jumhur ala annahuma laysa binabiyataini bal huma sadiqatan wa waliyatan min awliya'illahi ta'ala. Jumhur ulama mengatakan, karena sebagian ada yang mengatakan bahwa ini menunjukkan Maryam dan Asiyah adalah nabi, namun jumhurul ulama menjelaskan bahwa mereka bukanlah nabi. Mereka adalah orang-orang yang siddiq, yang beriman, wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Alu Imran atau Imran, Luqman, dia bukan nabi, tetapi dia adalah orang saleh yang sangat bijak, sehingga Allah abadikan wasiatnya di dalam Al-Quran. Wal kamalu tutlaqu ala tamami syai' wa tanahihi fi babih. Dan kalimat sempurna adalah digunakan pada sesuatu yang komplit, yang lengkap dalam segala halnya. Wal muradu bihi tanahi fi jami'il fadail wa khisalil birri wat taqwa. Yang dimaksud di sini adalah sempurna ketakwaan dan kebaikannya, bukan berarti ma'sum. Qala al-qadhi wa in qulna huma nabiyatan fala syakka anna ghairahuma la yalhaqu bihima. Artinya makna kamulah di sini, kata Imam An-Nawawi, adalah sempurna dalam iman dan takwa. Asiyah imra'atu Fir'aun beriman kepada Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah kaumnya yang kafir, bahkan di tengah-tengah suaminya Fir'aun, sang diktator Mesir, pembunuh, yang mengaku sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, yang mengaku sebagai Rabb yang paling tinggi, yang minta dituhankan. Tetapi Asiyah radhiyallahu anha tidak tergiur dan tidak silau dengan dunia suaminya, melainkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmi dhalimin. Dia sama sekali tidak silau dengan dunia yang dimiliki oleh suami. Dia bahkan meminta kepada Allah ketika dia tidak mendapatkan kemewahan dunia, ketika dia tidak bisa menikmati kemewahan dunia karena perbedaan keyakinan, maka dia memohon kepada Allah, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Tidak ingin lewat malaikat, tidak ingin dibangunkan lewat malaikat, tidak ingin dibangunkan lewat siapapun, ingin supaya Allah yang langsung menciptakan untuknya, membangunkan untuknya rumah di surga. Karena itu adalah suatu kemuliaan yang sangat luar biasa bagi dia. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, saya sudah tidak menikmati lagi istana, seorang wanita, dan ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh sebagian orang, duit bisa merubah segalanya, duit bisa merusak semuanya, tentu tidak secara mutlak. Uang bisa merubah semuanya kecuali iman dan takwa. Uang tidak bisa merubah iman dan takwa seseorang yang benar-benar jujur, kecuali kalau iman munafik. Bilal bin Rabah tidak bisa dirubah dengan iman, dengan uang. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa dirubah dengan uang. Wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan? Wahai Abu Talib, sampaikan kepada Muhammad apa yang dia inginkan.
Dia ingin menjadi pemimpin di Makkah, kami angkat sebagai pemimpin. Dia ingin menjadi orang yang paling kaya di Makkah, kami jadikan dia orang paling kaya. Dia ingin mengambil menikahi wanita yang paling cantik di Makkah, kami nikahkan dengan wanita yang paling cantik di Makkah. Dia ingin memilih tiga-tiganya, dia ingin menjadi pemuka di Makkah, pemimpin di Makkah, orang paling kaya, mempunyai istri yang paling cantik. Kami kasih tiga-tiganya. 4 pilihan. Milih mau jadi penguasa di Makkah, milih mau jadi orang paling kaya, milih wanita yang paling cantik di Makkah, milih 4-4-nya, silahkan. Yang penting berhenti dari dakwah. Yang penting berhenti dari menyuarakan tauhid. Naam. Sama sekali tidak bergeming, sama sekali tidak goyang imannya. Maka uang dikatakan bisa merubah segalanya, mungkin dunia atau mungkin orang munafik. Tapi kalau orang yang beriman, yang jujur imannya, sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Asiyah radhiyallahu anha, seorang wanita hidup di tengah-tengah istana Firaun, dan dia tahu konsekuensinya dengan imannya bakal dibunuh, bakal dieksekusi oleh suaminya sendiri. Sama sekali dia takut. Bahkan ketika dia kehilangan segalanya, kehilangan kenyamanan, kehilangan ketenangan, tinggal di istana ibarat tinggal di neraka, tinggal di tengah-tengah suaminya yang zalim, yang lalim. Maka ketika dia merasa kehilangan segalanya, dia berdoa kepada Allah, Rabbi bilili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Saya sudah kehilangan rumah di dunia, sudah kehilangan istana mewah di dunia, bangunkan untukku rumah di surga. Wa najjini min fir'aun wa amali. Selamatkan aku dari Fir'aun dan kekejamannya, dari keyakinannya. Wa najjini minal qaumidh dhalimin. Selamatkan aku ya Allah dari orang-orang yang zalim. Dan ini doa yang agung yang bisa dibaca oleh siapapun. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ini doa luar biasa. Subhanallah, orang-orang yang bukan seorang nabi. Mereka ini bukan seorang nabi, tetapi Allah ilhamkan kepada mereka kalimat-kalimat doa yang sangat indah. Bahasa Arab doa yang sangat indah dalam Al-Quran, yang sangat indah sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Maryam diberikan ilham, anaknya lahir, wa inni sammaituha rabbi inni wada'tuha untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Mereka ini enggak pernah belajar bahasa Arab, enggak pernah mondok, enggak pernah hidup di pesantren, tapi begitu indah bahasa mereka, begitu indah kalimat-kalimat bahasa Arab mereka, sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasy syaithanir rajim. Datang kemudian orang yang belajar di pesantren, yang belajar bahasa Arab, yang kursus bahasa Arab, yang mondok, kemudian disuruh mengi'rab, disuruh mengeja, disuruh mengi'rab nahwu sharaf dari ucapan Maryam, ucapan Asy. Keluar keringat, susah. Rabbi ibnili indak. Apa ya Rabbnya Rabbi? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi. Dia enggak pernah belajar bahasa Arab, tapi dia sudah tahu isi mamnu' min as-sarf.
min fir'auna bukan min fir'auni, min fir'auna wa amali wa najjini minal qaumil zalimin. Indahnya bahasa mereka. Luqmanul Hakim, budak, mantan budak, tapi begitu indah bahasa Arabnya. Begitu indah bahasa Arabnya, barakallahu fikum, sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini dua wanita, Maryam, Asia, bukan ain tapi alif, Asia, istri Fir'aun. Dan ini juga menunjukkan barakallahu fikum bahwa hidayah itu di tangan Allah. Hidayah itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus seorang Fir'aun gak bisa mengendalikan istrinya untuk sejalan dengan dia. Sementara seorang Nabi Lut gak bisa mengarahkan istrinya untuk sejalan dengan dia. Jadi kadang-kadang dunia itu terbalik. Kadang-kadang dunia itu Masya Allah. Nah, Fir'aun istrinya beriman, Lut, Nuh istrinya kafir. Sampai Allah jadikan perumpamaan di dalam Al-Quran. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Fir'aun, imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Sementara perumpamaan orang beriman, istrinya Fir'aun. Wa fadlu Aisyah, dan keutamaan Aisyah dibanding dengan semua wanita, ka fadlis sarid ala sa'irut ta'am. Ibarat sarid di atas seluruh makanan. Makanan sarid, makanan kesukaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, daging dicampur dengan adonan roti dan dibikin. Qala al-ulama ma'nahu anna as-sarid min kulli ta'amin afdalu min al-maraq. Maknanya bahwa sarid dari dibandingkan dengan seluruh makanan Arab saat itu, makanan Rasulullah saat itu lebih afdal bahkan dibanding dengan marak. Fasaridul lahm afdalu min maraqihi bila sarid. Sarid daging lebih afdal daripada maraknya. Dagingnya dibakar, suir-suir dicekik-cekik kemudian dibakar dan dicampur dengan adonan roti atau yang lainnya. Ini keutamaan Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan di sini beliau radhiyallahu anha tidak menyebutkan Khadijah karena sudah disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya. Wa fi hadzal hadis tasrihun bi tafdhiliha ala Maryam wa Asiyah lihtimali anna al-murad tafdhilihima ala nisa'i hadhihi al-ummah. Di dalam hadis ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempatkan masing-masingnya. Umat yang terbaik, wanita yang terbaik di zaman dahulu adalah Maryam, Asia. Wanita yang terbaik di dalam umat ini adalah Khadijah, Aisyah radhiyallahu anhuma, dan nanti akan ada Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah radhiyallahu anha bahkan dia adalah sayyidat nisa'i ahli jannah, sayyidahnya wanita-wanita ahli surga. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi gelar keturunannya dengan sayyid. Hasan Husain sayyidah syabab ahli jannah. Hasan Husain adalah sayyidnya ahli jannah. Fatimah sayyidat ahli jannah. Fatimah adalah sayyidahnya ahli jannah. Itu gelar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada anak keturunannya. Sayyid, sayyidah. Nah, bukan Habib, bukan Hababah, bukan Syarifah, bukan. Itu adalah buatan manusia yang ingin dicintai, yang gila hormat, yang ingin dicintai. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gelar pada anak keturunannya Hasan Husain sayyid, sayyidah. Naam.
Itu gelar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.